Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman terkait dengan bagaimana sih caranya menjurnal. Nah, di sini yang saya jelaskan, sebelum kita menjurnal ada beberapa poin yang kita harus pahami terlebih dahulu supaya pada saat melakukan penjurnalan kita tidak keliru. Oke, di sini ada beberapa poin yang saya bagi dalam dua tahap. Di tahap pertama itu disebut dengan tahap identifikasi dan tahap kedua disebut dengan tahap pencatatan. Nah, di tahap pertama ini ada poin pertama itu konsep, yang kedua persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga itu aturan debit kredit. Nah, di poin konsep itu ada satu asumsi dasar akuntansi yang saya masukkan, yaitu entitas usaha. Kebanyakan orang keliru dalam menjurnal atau memahami transaksi yang terjadi karena dia tidak paham entitas usaha. Nah, konsep entitas usaha itu konsep yang menghendaki adanya pemisahan antara hak dan kewajibannya pemilik dan hak dan kewajibannya perusahaan. Artinya tanggung jawab pemilik ya tanggung jawab pemilik, tanggung jawab perusahaan tanggung jawab perusahaan, seperti itu. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Tuan A atau si A sebagai pemilik perusahaan meminjam sejumlah uang di bank untuk menambah modal perusahaan. Nah, peminjaman dilakukan oleh si A tadi itu atas nama pribadi. Nah, kira-kira dicatat tidak atau dijurnal tidak? Nah, itu pertanyaan atau kejadian seperti itu kan yang membingungkan bagi kita pemula. Nah, kita kembali lagi kepada konsep entitas usaha tadi, bahwa tanggung jawab pemilik itu dipisahkan dengan tanggung jawab perusahaan. Pemilik atau Tuan A tadi meminjam sejumlah uang ke bank atas nama pribadi, walaupun untuk modal perusahaan, tapi yang berutang di bank atas nama si A, berarti perusahaan tidak mencatat. Ketika uang sudah cair, kemudian uang tadi disetor ke perusahaan, barulah kemudian perusahaan mencatat sebagai penambahan modal dan berpengaruh ke kas. Nah, untuk utang itu urusannya pemilik dengan bank, bukan urusannya bank dengan perusahaan. Nah, seperti itu contoh yang saya bisa berikan. Dan yang poin kedua, di tahap pertama itu persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui, ada banyak di buku-buku atau literatur yang bisa kita temui, persamaan dasar akuntansi itu dari dulu tidak pernah berubah, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya aset itu bersumber dari liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Nah, logikanya seperti ini. Kita asumsikan bahwa aset itu dua, berarti dua itu bersumber dari 1 ditambah 1, atau dua itu berasal dari 2 ditambah 0, atau dua itu bisa jadi berasal dari 0 ditambah 2. Nah, saya pernah kasih satu transaksi kepada teman-teman di jurusan akuntansi atau khususnya anggota MDA, bahwa kira-kira soalnya seperti ini kurang lebih. Si A meminjam uang di bank atau mengajukan kredit ke bank untuk modal usaha, karena dia mau buka usaha cuman modalnya kurang. Nah, si A kemudian meminjam uang di bank, sejumlah uang, dan pada saat itu juga bank mencairkan sejumlah uang yang diminta oleh si A misalnya. Nah, kira-kira kalau kita masukkan ke dalam rumus, misalnya taruhlah 1 juta lah uang yang dipinjam oleh si A tadi untuk memulai usaha. Nah, kira-kira kalau kita kasih masuk dalam persamaan dasar akuntansi, pertanyaannya berapa aset, berapa utang, berapa modal. Nah, kebanyakan dari teman-teman kan masih bingung dalam menjawab itu. Kita pinjam asumsi uang 1 juta lah. Nah, 1 juta teman-teman biasa taruh di sini aset 1 juta. Kemudian liabilitas juga 1 juta, dengan asumsi bahwa 1 juta ini adalah utang kita di bank. Kemudian ekuitas juga 1 juta. Nah, kira-kira kalau 1 ditambah 1, logikanya kan tidak dapat, kalau di sini tetap 1. Nah, seperti itu tadi yang saya bilang. Berarti untuk menjawab ini kita perlu lagi kembali melihat entitas usaha tadi. Pada saat si A melakukan pinjaman ke bank, kira-kira perusahaan ada atau belum ada? Nah, pada saat itu kan kita tahu bahwa perusahaan belum ada. Pada saat bank cairkan uang, berikan itu kepada si A, barulah perusahaan tadi bisa berdiri. Jadi jawabannya itu, uang tadi 1 juta tetap masuk di aset, ya utang bukan utangnya perusahaan, karena pada saat peminjaman perusahaan belum ada pada saat itu. Nah,
kita masukkan di sini juga 1 juta. Jadi 1 juta tadi yang di aset itu bersumber dari modal 1 juta, bukan utang. Utang itu si A urusannya dengan bank, bukan lagi urusannya perusahaan, karena perusahaan baru berdiri. Oke. Nah, sampai di situ kalau misalnya teman-teman kurang paham bisa langsung komen di grup. Oke, poin ketiga di tahap pertama itu aturan debit kredit. Masih banyak dari kita teman-teman akuntansi yang berasumsi bahwa debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Nah, pernyataan atau asumsi seperti itu kan berbenturan ketika kita, atau kontradiksi ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini misalnya. Nah, ketika kita meminjam uang, nah itu kan kategori utang. Utang itu bertambah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu kan utang bertambah. Kira-kira dia masuk di mana? Teman-teman kemudian bilang bahwa utang itu tetap di kredit, sedangkan teman-teman asumsikan kredit itu berkurang. Nah, itu kan ada kontradiksi di situ. Berarti kita tidak bisa gunakan bahwa debit itu bertambah, kredit itu berkurang. Nah, menurut beberapa buku yang saya baca dan ditambah dengan pemahaman saya tentang akuntansi dasar, saya kemudian menyimpulkan bahwa debit itu hak, kredit itu kewajiban. Nah, kalau kita berasumsi bahwa debit itu hak dan kredit itu kewajiban, tidak ada kontradiksi sama sekali dalam transaksi yang seperti tadi. Misalnya utang bertambah, kira-kira masuk di mana ya? Tetap masuk di kewajiban, atau dengan kata lain kita sebut dengan kredit. Nah, seperti itu contohnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini di tahap pertama ketika ada dari teman-teman yang mungkin kurang paham dengan penjelasan yang singkat tadi, bisa langsung komen di grup. Nah, kemudian di tahap kedua. Tahap kedua itu yang tadi saya sebut sebagai tahap pencatatan. Itu kita melakukan serangkaian proses untuk melahirkan laporan keuangan. Yang kita input ini adalah analisa terlebih dahulu bukti transaksinya. Teman-teman di sini perlu juga tahu ada beberapa macam bukti transaksi. Misalnya ada kwitansi, ada cek, ada resi misalnya kampus, ada struk misalnya, ada nota debit, nota kontan, nota kredit, segala macam. Bukti-bukti transaksi itu tidak serta-merta kita gunakan, tapi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Misalnya kalau kita membeli secara kredit, ya pasti bukti transaksinya itu faktur, bukan nota kontan. Nah, nota kontan itu ketika terjadi pembelian atau transaksi secara tunai, seperti itu. Kalau nota debit dan nota kredit, itu ketika ada pengembalian barang atau retur, kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus pahami bukti transaksi sebelum menjurnal. Ini semua adalah poin yang teman-teman harus pahami sebelum teman-teman menjurnal. Itu kemudian saya ulangi. Nah, kemudian setelah teman-teman menganalisa bukti transaksi, kira-kira ada tidak hubungannya dengan kondisi perusahaan. Misalnya ada transaksi yang terjadi di perusahaan yang tidak sama sekali mengakibatkan perubahan atau tidak membawa sama sekali perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan. Kira-kira dicatat tidak? Kita kembalikan lagi ke entitas usaha. Misalnya Tuan A membayar rekening listrik untuk rumah pribadinya Tuan A. Kira-kira perusahaan berubah tidak kondisi keuangannya? Tidak, karena transaksi yang terjadi tadi itu atas nama pribadi, tidak melibatkan kas dari perusahaan, kecuali si pemilik mengambil sejumlah uang ke perusahaan untuk membayar rekening listrik rumah dari pemilik tadi. Nah, ketika ada kejadian seperti itu kan biasanya di akuntansi kita sebut dengan prive atau pengambilan pribadi. Itu dicatat tidak? Ya tetap dicatat, karena dengan adanya kejadian seperti itu mengakibatkan kas dari perusahaan tadi berkurang. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi, di tahap pertama atau tahap identifikasi adalah tahap-tahap yang paling penting. Berisi 3 poin ini, ada konsep, ada persamaan dasar akuntansi, ada debit kredit, yang memang teman-teman harus pahami sebelum teman-teman melangkah pada proses menjurnal tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau memang belum mengerti, teman-teman bisa ajukan pertanyaan di dalam grup. Terima kasih banyak. Thank you.